sejahtera untuk kita semua. Salam sehat luar biasa. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi saya, baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Irmayani Manurung, NIM 1901010039, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3, Grup B, mahasiswi IAKN Tarutung. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jikalau kamu seorang guru. Apa solusi yang kamu lakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan proses pembelajaran di masa pandemi ini, baik secara online maupun tatap muka? Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menampilkan sedikit mengenai video pembelajaran secara daring di masa pandemi saat ini. Mari kita saksikan. Nah, kita tadi sudah melihat kan bagaimana contoh dalam proses pembelajaran secara online di masa pandemi ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan sistem pembelajaran daring. Sebenarnya sistem pembelajaran secara daring itu apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Sistem dalam pembelajaran daring, atau bisa kita katakan dalam jaringan, merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan secara online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Meskipun siswa berada di rumah, solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran secara inovasi dengan memanfaatkan media jaringan secara online. Dalam pembelajaran sistem daring ini, guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama, menggunakan grup di media sosial seperti di WA, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersama meskipun di tempat yang berbeda. Tapi, kebanyakan siswa mengalami kesulitan, seperti kesulitan dalam pelarian. Mengapa? Karena tidak semua siswa bertinggal di tempat yang memiliki kekuatan jaringan yang bisa menstabili aplikasi tersebut. Kedua, faktor paket internet yang kurang memadai. Kebanyakan guru ataupun mahasiswa serta orang tua mengeluh akan paket kuota yang untuk proses pembelajaran secara daring ini. Permasalahan yang sering terjadi bukan hanya terdapat pada sistem pembelajaran, akan tetapi tersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi, harga bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data atau kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah bawah, kurang mampu, sehingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Semua tahu, dalam proses pembelajaran secara daring tidak terlepas dari jaringan internet, mengenai kestabilan jaringan dan hal yang mengenai pembelajaran secara online. Dalam pembelajaran online ini pun banyak siswa ataupun orang tua mengeluh. Karena apa? Tidak semua siswa ataupun pendidik lainnya yang bertinggal di tempat yang memiliki kualitas jaringan internet yang memadai, seperti di pedesaan, di pedalaman yang terkadang pun jaringan tidak ada. Dan keluhan dari orang tua yaitu mengenai pembiayaan dalam memenuhi kuota internet. Banyak orang tua ataupun orang tua yang mungkin pekerjaannya saat ini tidak ada, maupun pekerjaannya sekarang sedang di PHK ataupun yang lainnya, dalam mencari biaya untuk memenuhi pembelian kuota ini juga sering dikeluhkan oleh orang tua. Dan juga semakin banyaknya kita mengikuti pembelajaran online, kita harus menggunakan paket kuota yang mungkin dapat mencukupi, karena penggunaan kuota dalam aplikasi ini tidak sedikit mainkan banyak. Dan juga keluhan guru juga sama seperti keluhan siswa dan orang tua, yaitu terkadang guru tinggal di dalam pedesaan, tidak ada jaringan internet yang memadai, dan kuota yang sekarang semakin melonjak itu
itulah yang sering dialami oleh seorang mahasiswa ataupun siswa dan guru serta orang tua. Jadi solusi dalam permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka layanan gratis, dengan aplikasi daring, kebijakan dengan profil internet, dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga mempersiapkan kurikulum silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BINTEK online, proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya sebagai guru dan proses pembelajaran daring kepada siswa. Baiklah, jadi pertanyaannya, jika kami menjadi seorang guru, apa solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran secara daring di masa pandemi? Yang pertama, jangan stres. Memang tidak mudah untuk menghadapi masa pandemi ini yang tidak menentu kapan berakhirnya. Masa di mana penuh kebingungan. Untuk hal itu, masa Menteri menyarankan untuk mencoba metode baru ini bisa membuat metode pengajaran lebih efektif. Hal ini bisa diterapkan bagi para pengajar, baik di Indonesia, mencoba mencari hal yang baru yang dapat mengajarkan metode terbaik yang sangat diperlukan. Yang kedua, mencoba untuk membagi kelompok belajar menjadi kelompok kecil. Biasanya melakukan penelitian materi seperti pembelajaran terhadap siswa dilakukan di dalam kelas. Satu guru bertugas untuk menerangkan secara langsung. Untuk menerapkan secara langsung ini tentang semua materi di depan kelas, namun di tengah wabah seperti ini, kegiatan tersebut harus dihentikan. Karena apa? Pembelajaran dalam sistem kelompok kecil juga dapat mengantisipasi kemampuan siswa yang tidak sama. Yang ketiga, mencoba untuk project-based learning, yaitu diharapkan para peserta bertanggung jawab untuk belajar bertanggung jawab tentang kolaborasi mereka terhadap tugas mereka. Siswa mampu apa yang menjadi tugas mereka dan dapat direalisasikan dengan baik. Yang keempat, alokasi waktu yang lebih banyak bagi yang tertinggal. Di sini tidak menutup kemungkinan banyak siswa yang juga tertinggal di dalam pembelajaran secara daring ini. Banyak juga kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar sekolah, sehingga dapat menyebabkan siswa tersebut tertinggal. Tidak hanya itu, ketertinggalan materi di sekolah juga disebabkan oleh kemampuan siswa yang kurang. Yang kelima, fokus terhadap waktu yang paling penting. Selain melakukan eksperimentasi pada alokasi waktu, pengajar juga bisa membagi konsep-konsep dasar yang tertinggal, menggaris bawahi materi yang paling penting, inilah yang dihadapi, dapat membantu siswa agar mampu mengejar ketertinggalan mereka di sekolah. Selain itu, dengan melakukan hal ini diharapkan siswa juga dapat sukses dalam menghadapi kemampuan yang sudah mereka miliki. Yang keenam, saling interaksi sesama guru. Siapa bilang guru tidak butuh melakukan tukar pikiran terhadap sesama guru? Di masa yang serba membingungkan seperti ini, hal ini sangat dibutuhkan. Guru disarankan meminta bantuan sesama guru untuk memberikan timbal balik dalam metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas mereka. Dari beberapa metode penjelasan pengajaran dalam sistem daring di masa pandemi ini, mungkin cara pengajaran tersebut memang tidak bisa dinilai sangat efektif untuk para siswa untuk saat ini. Untuk itu, apabila dilaksanakan dengan sangat baik, diharapkan siswa mampu menghadapi semua tugas-tugas dan materi yang mereka dapat. Semoga dengan adanya kejadian seperti ini, pembelajaran bisa berjalan secara langsung dan secara efektif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui pemaparan materi ini mengenai pembelajaran secara daring ataupun cara guru untuk mengajar siswanya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi saat ini. Jika ada kata-kata salah, saya minta maaf, dan semoga kita tetap dijauhkan dari penyakit yang sedang marak saat ini. Salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.